Recording in progress. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Marilah kita mulai doa pagi kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Selamat pagi. Kami ucapkan syukur kami ya Bapa atas berkat-Mu dari tadi malam telah berlalu sehingga bangun pagi hari ini penuh dengan sukacita damai daripada Tuhan. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami ingin memuji muliakan Engkau pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami satukan hati kami, roh kami padamu ya Bapa. Haleluya, sama katakan, amin. Mulai dari awal. Seperti yang kau ingin.
seperti yang miliki. Mari kita sembah Dia. Kau sungguh Tuhan yang kuingini dalam hidupku. Oh ya Rabbana, Yesus kau besar, ku percaya kasih-Mu, Kau ajaib bagiku. Tak pernah Kau tinggalkan diriku selamanya. Hidupmu berterang Tuhan, haleluya. Semuanya ku serahkan hanya bagi Bapa, kau segalanya bagiku. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hadiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini, kemenangan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini, kemenangan terjadi
Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin di sini. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kau hadir, kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Kemuliaan mari kita bertepuk tangan buat apa pemujian. Baik, saya serahkan pada pastor. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Engkau memulihkan kami, Engkau menguatkan kami meskipun kami mengalami ujian iman, mungkin bahkan cobaan, tapi kami tetap mau memuliakan Tuhan karena kami percaya Engkau yang memegang segala sesuatu, Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu. Kami menyembah Tuhan yang benar. Kami ada saat ini karena anugerah-Mu supaya kami memuliakan Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau belajar bersama-sama tentang firman. Biarlah kami juga dikuatkan, kami ditegur, kami diingatkan, kami bisa mengerti bahkan memahami supaya kami betul-betul berjalan di dalam anugerah-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami aman bersama dengan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan pembacaan firman kita yang kemarin terambil dari Daniel pasal yang ke-10. Kali ini kita lompat ayat haleluya. Ayat yang ke-13 ya. Kalau kemarin ayat yang pertama sampai 12-13, sekarang kita ayat yang ke-13. Daniel pasal yang ke-10, ayat yang ke-13. Haleluya. Sudah ya. Kita baca, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya. Menentang aku. Ya. Nah, jadi aku ini siapa? Kemungkinan yang agaknya mengarah kepada Gabriel. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Jadi sebelumnya Gabriel ini ya, kita sepakati Gabriel lah ya namanya ya. Karena sebelumnya yang datang kepada Daniel juga Gabriel. Baik secara fisik ya. Nah, di sini Gabriel ini berperang melawan raja-raja negeri Persia, raja-raja Persia. Tetapi raja-raja Persia, saya ulangi di sini, bukan secara fisik, bukan manusia, melainkan kerajaan iblis.
kerajaan kegelapan yang menentang Gabriel untuk membawa pesan bagi Daniel supaya Daniel menulis dan menyampaikan ya kepada generasi dan seterusnya sampai kepada kita. Ya, Setan tahu bahwa pesan itu penting sekali. Allah Bapa telah mengaruniakan penglihatan yang begitu rupa kepada Daniel. Ya. Ya ini Jeremy, ayo direnungkan firman-Nya nanti dulu, dengar dulu. Ya. Kita ini juga demikian. Kalau Tuhan mau memberi pesan kepada kita, sama Bapak Ibu Saudara, setan juga nggak mau. Setan tidak mau kita menerima pesan dari Tuhan. Sama sekali setan ingin memutus antara hubungan kita dengan Allah Bapa. Itulah makanya kita jangan ikut setan. Ya, jangan kita pergi ke dukun. Jangan kita ikut ritual ini, ritual itu. Apa di Palangka ini? Apa yang pakai nasi? Pakai beras. Ya, beras kuning lah, beras merah lah, beras ungu lah, beras bulog lah, beras apa lagi? Ya, ndak boleh. Apalagi bakar-bakar bawang supaya setannya pergi. Padahal dia sudah orang Kristen. Ndak usah begitu, ndak perlu. Ya, kamu bakar bawang, silahkan bakar bawang. Habis itu dimakan. Ya, sama cabe. Sedap, buang angin. Katanya. Itu boleh. Tapi untuk suami, untuk istri, untuk anak, untuk mertua, untuk cucu, untuk siapa lagi, enggak boleh begitu lagi. Itu ikut setan namanya. Setan ingin memutuskan hubungan kita dengan Allah Bapa. Sama seperti pesan yang dibawa Gabriel untuk Daniel ini. Ya, itu menariknya Bapak Ibu Saudara. Gabriel berperang dulu melawan raja-raja, melawan iblis, ya, menentang. Mungkin Gabriel sendiri pada waktu itu datang membawa pesan, ingin menyampaikan kepada Daniel, tetapi ditentang oleh kerajaan setan. Kerajaan setan mengerahkan seluruh kemampuannya. Ya, kita perlu menyadari pada waktu itu penebusan Kristus belum terjadi. Ngerti di sini Bapak Ibu Saudara? Jadi dari Allah ya memakai malaikat. Ya. Ya terserah Tuhan lah mau gimana caranya. Seperti itu. Tetapi kita tahu penebusan Kristus belum terjadi. Di zamannya Daniel sekitar kalau nggak salah saya 500 apa 600 atau 400 tahun berikutnya ya lebih ya hampir 1000 tahun kalau nggak salah baru Mesias itu datang. Kita selidiki lagi nanti ya, hampir 1000 tahun juga kalau nggak salah saya ya, itu baru Mesias datang ya, atau 400 tahun ya saya lupa ya, tetapi kita bisa selidiki lagi. Tapi kan berabad-abad setelahnya, betul enggak Bapak Ibu Saudara? Nah oleh sebab itu ketika penebusan Kristus terjadi, maka darahnya tertumpah. Bagi siapa yang percaya kepada Kristus, dia punya akses langsung kepada Bapa. Lewat siapa? Lewat Yesus, lewat nama Yesus. Makanya di dalam bait Allah tirai itu terbelah dua, ke kiri dan ke kanan. Semua orang bisa melihat ruang maha suci, ruang maha kudus. Ya, para imam ya menggoyakkan pakaiannya ketika melihat ruang maha suci karena mereka ketakutan. Siapa yang sembarangan masuk ke situ mati dia. Tetapi ketika darah Yesus tertumpah, semua orang boleh datang ke tahta kasih karunia. Ya, dan
langsung dari Roh Kudus menyampaikan pesan kepada kita. Nyatanya ketika zaman Rasul, Roh Kudus langsung berbicara lewat Rasul. Mengerti di sini? Ya, Roh Kudus berbicara langsung lewat Rasul. Tidak melalui perantara-perantara lagi. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur kalau sekarang ini. Jadi kita jangan sampai begini. Tuhan, kalau saya nggak melihat malaikat, saya meragukan engkau ada. Salah begitu. Karena Roh Kudus yang lebih tinggi, pencipta malaikat itu, diam dalam hidup kita. Paham di sini ya? Kita harusnya bersyukur, beribu-ribu kali bersyukur. Karena kita nggak perlu lagi malaikat itu menyampaikan pesan kepada kita. Langsung Roh Kudus menyampaikan pesan kepada kita. Toh kalau kita bisa melihat malaikat menyampaikan pesan kepada kita, itu pun cara Tuhan, bukan kebetulan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini ayat yang ke-14. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti, itu kata Gabriel, apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakan hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Ya. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku, lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Tetapi Daniel masih tersungkur. Dia bisa berbicara, tapi belum bangun. Karena kekuatannya hilang, tapi bisa berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku hamba tuanku ini dapat berbicara dengan tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku, dan tidak ada lagi nafas padaku? Daniel ini berbicara kepada malaikat itu. Lalu dia, 18 ini, ayat 18, yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Dan berkata, ayat 19, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang, setiap malaikat menyampaikan perkataannya harus sesuai firman yang dia dengar dari Tuhan. Paham di sini? Jadi dia nggak boleh sembarangan ngomong. Benar-benar apa yang Tuhan sampaikan kepada malaikat itu, dia harus menyampaikannya tanpa menambah, tanpa mengurangi. Mengerti di sini? Kalau dia macam-macam, ditarik dia sama Tuhan. Ya, bisa gagal dia. Jadi, di sini kita lihat pesan Tuhan bagi Daniel. Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Ketika firman itu disampaikan, apa yang terjadi? Sementara Gabriel berbicara dengan Daniel, ayat selanjutnya, aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman ini bukan hanya untuk Daniel, tetapi untuk kita semua. Katakan amin. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, ini firman tertulis juga untuk kita karena Daniel membawa pesan bagi kita. Yaitu apa? Hai engkau Yohanes Subandri. Hai engkau Kambang. Hai engkau Suri. Hai engkau Joseph. Hai engkau Esther Yuli. Hai engkau, siapa lagi? Ya, siapa yang ngantuk di sini? Biar saya sebutin namanya. Nggak ada. Ya, hai engkau Alfa. Hai engkau Eni. Semua yang dikasihi. Amin. Amin. Kita dikasihi oleh Tuhan. Ya, janganlah takut.
Katakan jangan takut. Ya, janganlah takut. Sejahteralah engkau. Katakan amin. Sejahteralah engkau. Ya, saya senang ketika saya melihat anak-anak rohani kami. Ya, terutama yang muda-muda ini. Dulunya kurus tahun lalu waktu ikut Natal. Sekarang di perutnya sudah mulai ada lemak. Senang saya. Artinya dia mulai sejahtera. Ya, ya. Jadi saya ya senang begitu. Oh, ternyata mulai gemuk dia. Ya, mulai mau gemoy. Ah, ini kayak si Lukas ini ya, Timo, ini Edwan. Ya, mulai ada lemak-lemak di perutnya. Mulai pipinya ketembem kayak saya. Ya. Nah, biar itu. Joseph juga ini. Ya. Dulunya aduh, kurus juga dia. Ya. Kucel kumel. Nah, sekarang ya. Ya, makin ganteng dia. Bapak Ibu Saudara. Juga dulu nih Nehemia ini. Ya, kurus dia. Sekarang sudah jadi ketua acara Natal dia. Weh. Iya. Senang begitu. Mulai ini ada nampak sejahtera. Iya dong, harus sejahtera. Harus damai sejahtera. Ya. Oke. Jadilah kuat. Amin. Jadilah kuat. Bapak Ibu Saudara, firman ini saya ulangi lagi. Bukan hanya untuk Daniel. Kenapa kalau hanya untuk Daniel, Daniel tulis? Kan gitu pertanyaannya. Ya, ini firman ditujukan supaya para pembaca memahami, mengerti cara kinerja Allah untuk menguatkan umatnya yang sedang lemah. Daniel terlihat secara tubuh. Dia nggak kuat, dia tersungkur. Dia pingsan dan tertelungkup, terkelu, firman Tuhan berkata. Ya, itu menggambarkan, menganalogikan hidup kita. Kadang kita lelah. Kadang kita nggak mampu. Kadang kita menyerah. Tetapi ketika pesan itu datang, ketika kita tetap percaya, Daniel ini seperti hidup kita. Dia dalam masalah, dalam pergumulannya. Siapa bilang Daniel nggak punya masalah? Salah itu. Daniel punya banyak masalah. Ada banyak orang yang iri dengki dengan Daniel. Ada banyak orang yang tidak suka dengan Daniel karena jabatannya diangkat oleh Allah melalui raja. Begitu tinggi. Bahkan hampir sama, kira-kira begitu. Ya, apalagi dia tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja. Makanan raja itu maksudnya menajiskan dirinya dengan makan raja. Kan ada ditulis di Daniel. Maksudnya begini, ketika makanan itu mau raja makan, mau pejabat-pejabat makan, makanan itu dipersembahkan kepada para dewa dulu. Didoakan dulu. Ngerti di sini Bapak Ibu Saudara? Jadi di situ ada ayam panggang, bebek panggang. Kalau memang ada buaya panggang, mungkin ada buaya panggang. Ya. Apalagi apel, buah-buahan, sayur-sayuran dipersembahkan kepada dewa-dewa, didoakan supaya diberkati, kira-kira begitulah. Baru dibawa kepada raja. Makanya Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan raja. Bukan berarti makanan mewah itu najis. Jangan salah kira ya. Seperti itu. Nah, tapi bukan berarti juga Daniel selamanya puasa Daniel. Enggak. Ya, dia juga tetap makan daging. Cuman beda sendiri pengolahannya, ya. Nah, Daniel juga tidak menajiskan dirinya dengan hal-hal yang tidak senonoh. Dia tidak menajiskan dirinya dengan wanita-wanita
terhibur. Daniel juga tidak menghabiskan hidupnya dengan minum mabuk. Jangan pikir Daniel ini ya begitu-begitu lalu dia minum mabuk di kamar. Enggak, salah itu. Ya, tidak begitu. Daniel betul-betul udah kayak malaikat di kerajaan Persia tersebut. Ya, sudah seperti malaikat Bapak Ibu Saudara. Karakternya, sikapnya, ya. Waduh, luar biasa ini orang. Sampai harinya, ya. Kalau tidak salah saya, setelah peristiwa Daniel ini 300 atau 400 tahun yang kemudian barulah Mesias datang. Kalau tidak salah saya, ya. Karena waktu itu Daniel ini sempat bertemu dengan Ezra kalau nggak salah. Ya. Ya, kalau nggak salah bertemu dengan Ezra kalau tidak salah. Di mana Ezra ini membawa salinan kitab. Nah, nanti kita akan selidiki lagi ya. Saya juga lupa-lupa ingat ya tentang Daniel ini di zamannya. Kalau tidak salah begitu. 400 tahun atau 500 tahun sebelum Masehi. Betul ya hitungannya ya? Betul ya? Ya. Jadi begitu. Oke. Nah, di sini kita melihat firman Tuhan terjadi untuk Daniel. Hari ini saya juga mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, firman ini berlaku untukmu dan ketika engkau mendengar, engkau akan menjadi kuat. Engkau juga dikasihi. Engkau akan mengalami kesejahteraan daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Jangan ragukan firman. Firman ini ditulis untuk kita semua. Kenapa firman ini begitu harus disampaikan? Lihat perjuangan Gabriel melawan kuasa di udara. Hanya untuk berkata, engkau yang dikasihi. Itu poin pertama. Ya, sesi pertama dari Gabriel memberikan retreat encounter kepada Daniel. Kira-kira begitu. Ya, harus dikuatkan dulu. Baru nanti di pasal yang ke-11 barulah Gabriel menceritakan dan memberikan keterangan dan penerangan buat Daniel tentang masa depan. Tentang kesusahan, tentang apa yang terjadi ya di masa depan. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu hubungannya sebelum kita berakhir nih ya. Saya mau kasih tahu. Kan dibilang di sini sebentar ya. Ya, ayat yang ke-20 kita baca lagi. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu, kata malaikat itu. Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Artinya Gabriel setelah menyampaikan pesan kepada Daniel, dia akan balik lagi untuk berperang membantu Mikael itu ya. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Wah, bergiliran Bapak Ibu Saudara. Harga yang harus dibayar oleh Gabriel untuk menyampaikan pesan kepada Daniel. Itu juga untuk kita. Supaya kita waspada. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka kecuali Mikael, pemimpinmu itu. Wah, luar biasa. Ya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini apa yang akan terjadi bagi bangsamu ke depan. Ya. Nih ayat yang ke-14. Kita baca lagi. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Sedangkan hari-hari itu penglihatannya tentang kesusahan besar. Bapak Ibu Saudara nanti boleh baca kitab Daniel pasal 11-12 ya, biar lebih jelas. Tetapi saya mau kasih tahu apa yang akan terjadi pada bangsamu. Daniel itu bangsa Israel yang ditawan ke
Babilonia. Ya, mengerti di sini ke Babel, kerajaan Babel. Ditawan, tetapi dia akhirnya berkontribusi, bekerja karena prestasinya dan diangkat raja. Singkat cerita begitu. Tetapi masih dalam tawanan 70 tahun ditawan. Mengerti di sini ya? Nah, oleh sebab itu malaikat bilang, apa yang akan terjadi bagi bangsamu? Kita lihat hari-hari ini Israel bagaimana. Gak main-main ya. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Kalau dia hajar, nggak kasih ampun. Betul? Kita lihat, gara-gara perang, kesusahan besar enggak? Baru tahap awal. Belum yang lain nanti. Di situ dibilang akan muncul 3 raja. Apakah 3 raja ini berbicara bangsa satu, bangsa yang kedua, dan negeri yang ketiga, masing-masing raja? Atau bagaimana? Kita harus lihat itu baik-baik. Pesan Daniel ini harus, ya, pesan Daniel ini Bapak Ibu Saudara dalam tulisannya harus kita telaah pelan-pelan, baik-baik. Saya tidak langsung berbicara tentang akhir zaman, tentang kitab Wahyu, tidak. Ya. Tetapi saya mau kasih tahu, mari kita lebih waspada lagi, berjaga-jaga lagi. Amin. Ya, suka berdoa, suka membaca firman, suka dengan hal-hal yang ilahi. Ya, firman Allah berkata, apa yang manis, yang sedap didengar, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan lagi kita jangan lagi kita ini hidup di dalam dosa. Tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan. Tinggalkan hal-hal yang najis, supaya kita ini betul-betul menjadi pribadi yang disenangi oleh Allah. Ya? Oh, mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ini harus mawas diri, kita melihat, oh, ternyata sisi gelap saya masih di sini. Ternyata sisi gelap saya masih di sana. Ini. Nah, itu harus kita perbaiki. Karena apa? Semakin hari, semakin tahun, semakin waktu ini berlalu, tanda-tanda itu akan semakin nyata. Oleh sebab itu, Daniel sudah menyampaikan pesan yang Tuhan beri. Kita harus melihat ini baik-baik. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuah maksimal bagi Tuhan. Ketika hari itu tiba, bahwa semua orang akan diangkat dalam kemuliaan Allah yang besar, maka kita sudah siap. Kita tinggal menerima upah. Firman Tuhan berkata apa? Kita pulang menuai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa, Engkau tahu kami lemah. Engkau tahu kami tidak kuat. Kami perlu Tuhan. Kami berdoa dan kami minta kepadamu, janganlah meninggalkan kami. Ampuni kami Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami orang berdosa. Terkadang kami sombong. Terkadang kami angkuh, kami egois. Kami gengsinya tinggi. Kami salah berespon. Kami salah bersikap. Kami tidak taat. Tuhan, pagi hari ini ampuni kami. Sebab firman-Mu berkata, hai engkau yang dikasihi. Hai engkau yang dikasihi. Jangan takut, sejahteralah. Jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sampai 2 kali engkau berkata, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Seolah pesan ini adalah pesan seorang ayah kepada anaknya yang sedang berduka. Hal ini menunjukkan sastra sorga yang harus kami memahami, yang harus kami mengerti. Bahasa ini begitu dalam.
walaupun disampaikan oleh seorang Gabriel, malaikatmu. Tapi kami menyadari bahwa dari ini pun Allah Bapa, Engkau begitu mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami. Kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kami gak mau main-main dengan firman Tuhan. Terima kasih untuk hari demi hari di mana Tuhan menguatkan kami. Kami bisa sampai hari ini bukan karena kuat gagah kami, melainkan oleh Roh-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, urapi setiap umat-umat-Mu, setiap kami. Pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu dalam setiap kekurangan dan kelemahan kami. Sebab hanya Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Engkau memberikan pesan kepada Daniel, dan Daniel menyampaikan tulisannya dari generasi kepada generasi, dari salinan kepada salinan, dan sampai kami bisa menerima hal ini. Kami mau memahami bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang ingin menjatuhkan setiap kami. Tapi kami mau tetap pegang firman Tuhan, bahwa Engkau berkata, kami dikasihi, kami tidak perlu takut, dan kami tidak takut. Kami percaya Tuhan, Engkau juga mensejahterakan kami dalam dunia ini yang penuh dengan ngengat dan karat dan kekurangan. Tapi kami percaya kami akan sejahtera. Yes, kami akan sejahtera. Kami akan diberkati. Dan lebih daripada itu, kami akan kuat bersama dengan Tuhan. Lewat persekutuan yang manis ini dengan Tuhan, dalam komunitas ini, biar kami semakin dikuatkan. Bapak terima kasih. Sertai hari ini, tutup bungkus, jauhkan dari yang jahat. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang lemah. Berkati bangsa kami, biar bangsa kami mengerti dan memahami bahwa hanya Engkau yang layak ditinggikan. Bangsa ini harus memahami bahwa bangsa ini perlu Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk memberitakan kemuliaan-Mu bagi orang lain. Berkati kota kami dimanapun kami berada. Setiap perbuatan dosa, tempat-tempat maksiat, kami berdoa biar mereka bertobat dan menangisi dosa-dosa mereka. Kami minta pemulihan, kami minta pemulihan, kami minta hujan pertobatan di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada. Pak Jokowi masih menjabat, Tuhan menolong dia, Tuhan memberkati beliau dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk calon presiden di tahun depan, biar Tuhan yang memberkati, menolong siapapun dia yang Tuhan tetapkan. Kami berdoa biar dia bekerja dengan maksimal. Terima kasih. Kami menyerahkan gereja kami bahwa tanggal 20 minggu depan, Rabu depan, kami akan merayakan Natal, pentahbisan gereja, pentahbisan gembala sidang, dan juga ulang tahun. 4 event ini menjadi satu event. Bapak urapi, tolong kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami minta cuaca yang baik, tidak hujan. Kami minta apa yang kami perlukan, Tuhan berkati. Dana yang dibutuhkan Tuhan sekitar 20-an juta. Kami percaya Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berkati orang-orang yang sudah menabur, baik itu doa, daya maupun dana mereka. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan kami tidak pernah berhutang sedikit pun kepada siapapun. Engkau akan memberi kepada mereka yang memberi. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan mencukupkan. Dan kami minta setiap tamu undangan mereka bisa hadir semua. Para pejabat-pejabat di JKI bisa hadir semua. Sertai Pak Mervin yang akan mentahbiskan kami. Berkati Pak Mervin yang akan menyampaikan firman urapi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pembangunan gereja agar segera selesai. Biar semua alat bisa dipakai dan bisa digunakan semua bangunan tersebut untuk hari tanggal 20 nanti. Biarlah jadilah kehendak-Mu, berkati para tukang, berkati, urapi juga para donatur, urapi mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur biar kami semua dalam keadaan sehat.
Kami tidak kurang satu apapun dan kami semua bisa bersama-sama bersuka cita. Terima kasih. Ini doa kami, tutup bungkus setiap kami, jaga sertai setiap keluarga demi keluarga, anak demi anak. Tuhan menjaga menyertai. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Selamat pagi ya. Hari ini pengumuman tidak ada kegiatan yang dicantumkan dalam gereja kita ya, tetapi hari ini untuk Natal JKI Sekalteng kami akan latihan praise and worship-nya. Jadi diharapkan anak-anak muda ya, kalau misalnya tidak ada kegiatan malamnya, mungkin acara bisa dikerahkan ya, dikerahkan untuk dekor atau apa ya, atau pagi ini ya nanti Nehemia mohon diumumkan di grup ya supaya kita kerja lagi di sana. Semangat. Walaupun suara saya parau seperti ini ya, memang kemarin itu waktu bersih-bersih saya memang nggak pakai masker jadi debu masuk. Tapi senang Bapak Ibu Saudara ya. Iya, senang sekali ya. Itu yang kita tunggu-tunggu. Bersih-bersih ya kan. Udah nukang nih kita ndak bisa. Ya, minimal ya bisa bersih-bersih lah ya. Bisa bantu-bantu. Oke, semangat. Ya, pohon Natal sujadi. Jadi jangan lupa Natal. Oke, Bapak Ibu Saudara, itu aja pagi hari ini. Tuhan berkati kita. Selamat pagi semua. Shalom. Malam Pastor, selamat pagi. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Pagi, Pastor. Shalom. Shalom semua yang di Jayapura. Ya, semangat Daniel. Bu Saina, mana Bu Saina? Oh, enggak ada. Wan. Haleluya. Pastor, Ambil Pastor. Iya, apa namanya? Timo kemarin saya lupa nyampaikan ke Timo. Disuruh ke rumah Ibu Suri ya, mengambil apa Ada. taburan dari Ibu Suri untuk Natal. Minta tolong ya Timo ya. Oke, gimana Pak Yohanes? Kapan kita gladi bersih Pastor? Kita Gladi JR hari Senin sama Selasa Pak. Oke. Senin itu gladi kotor, Selasa kita gladi bersih. Ya. Kalau gladi sangat-sangat bersih hari Rabu. Lihat terasa Pastor. Gak terasa ya Pak. Haleluya. Gimana Pak untuk di florisnya hari ini pesankah? Bisa Pastor, untuk yang Ucapan itu. Ucapan itu ya. Bapak yang pesan ya Pak, saya mau buat spanduk soalnya. Sama flyer ini. Iya. Oke. Pastor, Iya Pak. hari ini mungkin Imo langsung cek sound ini gimana? Barang kita bawa aja ya ke sana ya. Aman kah Pak? Nggak ada yang nunggu. Gak apa-apa, hari ini langsung dipasang lagi tralisnya. Oh iya iya, oke Pak, siap. Terus si Pandi mungkin tidur di situ dia hari ini. Ya Pak. Dua Jam hari. berapa Pak nanti Pak? Mohon diinfokan ya Pak. Kalau kami kayaknya dari pagi ya, Nehemia ya Pak Ketua acara nih. Ya, Oh, lagi Ya ya. sambil kita bawa aja berarti pakai pickup kah apa nanti kan? Oh, kalau bisa jangan Pak hujan Pak. Nanti pakai mobil gereja aja. Oh ya. Biar aman Pak. Iya, ngeri-ngeri Pak. Barang mahal Pak. Hujan sekarang hujan. Hujan kah? Hujan nih di luar nih. Oh sama Pastor. Iya, merata. Hujan juga di sini. Ya, Biar- mudah-mudahan nanti cerah siang-siang ya. Mm-mm. Kita dengar kabar dari Imo aja nanti. Siap. Kan dia bisa. Mm-mm. Oke. Siap Pak, siap. Aman. Kalau perlu alat musik bawa langsung ke sana kan biar langsung cek sound di sana. Ya. Sip. Mantap, semangat. Yuhu. Mau Natalan nih. Iya. Siapakah nanti yang dapat door prize-nya?
Oh, Imo tuh udah gini dia. Ya, nanti Bu Kambang hadir ya, Bu? Ada Kapan, kan Pak? di Palangka? Ada. Oke deh, ya. Kalau minggu ini kita bisa ibadah di sana, ya. Ayo Ya. Bapak ya. Saudara datang. Alamatnya di mana, Ya, Pak? ya. Saya nggak tahu. Nanti saya sekarang Nanti Pak Yohanes mungkin bisa ya, bagikan di mana? ya, ya, Di saya Google ya, sekarang Pak ya. ya. Alamatnya. Di Google, di grup. Di grup, boleh saya, di grup, Bu. Ya, nanti 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 saya, Pak Yohanes akan bagikan di grup, Bu. Ya. Makasih, Pastor. Mm-mm. Haleluya. Kenapa? Iya. Bu Suri juga wajib datang ini ya. Harus baik-baik pinggangnya ini. Sorry, saya kenal kita. Iya. Kita doakan ini ya, doa puasa, jungkir balik kita. Biar Amin. pinggangnya aman. Amin. Ya. Bu Seinah datang juga. Ya. ya, Bu Sena. Oh, Pak Bu, Daniel. Nah, Bu, dia online, Bu Sena. hmm. Yoel, Nathan mau datang katanya Pak dari Bogor. Amin. Iya. Yoel masih sekolah kah hari ini? Masih ujian? Udah libur pastor. Oh, udah libur. Ya. Oke. Udah Natalan belum gereja kalian? Belum, tanggal 20 lewatan lebih lah pastor, baru Natalan. Oh, ya. Oke. Iya, ini mana Pak Daud? Bagaimana Bu Esther? Sudah enakan hari ini? Tadi malam, wah, luar biasa ya. Bisa ada datang doa base camp. Sudah baik kan Pastor? Puji Tuhan. Proses Tinggal, pemulihan aja lagi. iya, tinggal makan B2, makan capcay, makan nasi padang, makan bakso, makan apa lagi? Ah, itu udah aman. Aman. Aduh. B2. Masakan Padahal, B2-nya buat ini. padahal, 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 Ya, di mana pesan karangan bunga, padahal? Pesan karangan bunga di mana? pesan karangan bunga lah. Banyak sih Pak. Di anu juga ada di Kinibalu bisa. Yang di depannya apa? Rumah sakit apa dulu itu? Rumah sakit apa anak dulu? Oh, iya. Mhm. Iya, betul. Ada. Mau kan itu nanti Nah, hari H-nya. iya. Berarti Jalan. Pak Yohanes pesan berapa? Pesan 4 kah? 4 pasti ada. Oh, iya, oke. Lah, ini ada Bu Ramani. Salam Bu Ramani. Mana Bu Ramani tadi? Nah, ini dia. Kita udah selesai, Bu. Ya, ini doa api. Doa api bangun jam 2 aku. Wah, Iya, enggak apa-apa, Bu. lagi aku ini nah. Ikut siaran ulangnya Kemarin nggak bisa aja. connect aku, Pak. Iya, memang sinyal beliau ini yang, aduh, memang kita harus berdoa bagi Miri. Ya, tahun depan kita datang ke Miri. Amin. Iya, biar terobosan sinyal di sana ya. Langsung ke KR, betul. Langsung Iya, ke KR. KKR kita. Ya, Ya, bukan hanya KKR, Red Encounter. Ya, ya, kita ya. adain sekalian. Iya. Bu, ingat Bu, tanggal 20 ya, Bu. Ya, tanggal 19 aku turun. Ya, Bu. Heeh. Ibu tanggal 19 turun, saya 19 naik, Bu. Ya, Aduh, kacau nih. Pastor, kapan Pastor? aku tadi ku Kami- kira jam 1. Hah? Pagi ini, Pak. Nggak tahu nih, ketua acara nih, mau jam 8 apa jam berapa?
Tahu nggak Pak? Dia ngajaknya Pak. Pastor, kita kerja di pastor yuk. Jam berapa? Jam 3 subuh katanya. Belum 12 jam. Luar biasa. Ya, imannya melebihi saya. Iya. Gimana Pak Yohanes? Ada rencana mau ke kota kah untuk itu? Pesan. Ya, Pastor. Ya. Kalau nggak salah itu di Tilung, sampingnya Tilung apa? Oh iya iya iya. Tilung ya Tilung. Tilung, Tilung Menteng. Tilung Menteng ya. ya. Nah, Menteng. sampingnya tuh di Jalan Menteng itu ada Floris, Pak. Floris ada. Oh ya siap siap. Ya, Bapak Google Map aja pasti ada tuh. Kalau nggak ada Google Map, nah, coba Bapak Ada, Pak. pakai pakai air, pakai penglihatan. Kalau spanduk nggak apa Pastor. Tinggal cetak Pastor kalau spanduk. Ada sih, Pak, ada. Saya pernah lihat tuh Floris gitu. Ya ya ya. Ya. Floris di bawahnya tuh laundry. Dan Iya, di iya. sampingnya laundry kalau nggak salah. Sampingnya. Ya, Ya, ya. betul. Ya, oke, sip. Nanti Bu Ramani ikut siaran ulangnya saja, Bu. Ya. Oke. Semangat, semangat, semangat. Oke, Bapak Ibu Saudara itu aja ya. Kita mau siap-siap ini ke Pastori ya. Semangat semuanya. Bye-bye. Terima kasih ya. God bless you.